Akankah kami diundang ke istana? Pojok1.id. Saran Profesor Jimli untuk Mahfud MD soal kami, tidak usah diundang ke istana. Profesor Jimli Asyidiki menilai keberadaan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia alias kami perlu didengar oleh pemerintah. Saya rasa kami itu kita dengarkan, kelompok yang kecewa, ujarnya kepada GPNN Selasa 4 Agustus 2020. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini juga meminta semua pihak agar tak menilai negatif kami. Ya, tidak apa-apa itu didengar saja, nggak usah dimaki-maki, tidak usah dibully. Itu kan tokoh terhormat semua, kita hormatilah, kata Jimli. Karena itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI menyarankan Menko Polhukam Mahfud MD membuka komunikasi dengan KAMI. Akan tetapi untuk komunikasi dimaksud, Jimli menyatakan bahwa KAMI tidak perlu sampai diundang ke istana. Ya, belum tentu mau juga diundang ke istana, malah jelek nanti kalau tahu-tahu menolak semua, terangnya. Akan tetapi setidaknya pemerintah bisa membuka komunikasi dan pendekatan. Ada Menko Polhukam, ambil inisiatif, kirim utusan atau apa, tidak usah menunggu perintah presiden, saran dia. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP ini menyebut para tokoh yang ada di dalamnya disebut anggota DPD RI itu bukan orang-orang sembarangan. Karena itu Jimli menyarankan pemerintah juga mendengar apa yang menjadi aspirasi kami. Dengarkan aspirasinya, kan saling kenal, apa masalahnya? Tidak usah diundang ke istana, datangi, tekan Profesor Jimli. Menurutnya akan lebih baik jika perwakilan pemerintah yang lebih dulu mendatangi KAMI. Budaya kita ini kalau didatangi begitu merasa terhormat, tetapi intinya kita harus saling mendengar, jelasnya. Untuk diketahui sejumlah tokoh sebelumnya mendeklarasikan kami. Mereka diantaranya Din Samsudin, Rocky Gerung, Refli Harun, Ihsanuddin Nursi, dan Abdul Wahid Haimuha. Tak ketinggalan Said Didu, Kwi Kian-gi, Bahtiar Hamzah, sampai MS Kaban. Deklarasi itu dilakukan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 2 Agustus. Din Samsudin mengatakan kami merupakan gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Kami pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu. Kita sama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia, ujar Din saat deklarasi. Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung kami tapi belum bisa hadir. Di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Rahmawati Soekarno Putri, dan ekonom senior Rizal Ramli. Din mengatakan tokoh-tokoh ini bakal hadir dalam acara kami selanjutnya. Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat. Belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai ketua One Tim MUI, begitu pula ormas atau majelis agama lain semuanya tadi pagi menghubungi, tandas Din. Ada yang tak disukai Jimli Asyidiki dari KAMI. Memangnya sekarang sudah nggak selamat apa? Profesor Jimli Asyidiki menilai gerakan moral jumlah tokoh yang tergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia alias kami perlu didengar untuk Indonesia. Saya rasa kami itu kita dengarkan, kelompok yang kecewa, ujarnya kepada GPNN Selasa 4 Agustus. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini juga meminta semua pihak agar tidak menilai negatif kami. Ya, tidak apa-apa itu didengar saja, nggak usah dimaki-maki. Tidak usah dibully, itu kan tokoh terhormat semua, kita hormatilah. Hanya saja anggota DPR RI itu kurang sreg dengan pemilihan diksi untuk menamai gerakan yang dimotori Din Samsudin itu. Tentu ada soal pilihan diksi, ujarnya. Diksi yang dimaksud Jimli adalah menyelamatkan, yang menurutnya sangat tidak tepat. Saya sendiri merasa dengan memilih kata-kata menyelamatkan artinya ini nggak selamat ini negara, ungkapnya. Karena itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI itu menilai diksi yang dipilih terlalu berlebihan. Itu mungkin berlebihan, tapi ini kan soal penilaian orang per orang. Lanjut tokoh kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini.
Kendati demikian, Jimli menekankan bahwa dibutuhkan kesediaan semua pihak untuk saling mendengarkan, tidak hanya untuk teks kata-kata yang tersurat dari gerakan kami, namun juga yang tersirat. Yang jelas, keperluan saling mendengar di balik teks kata-kata ada apa ini? Jadi bukan teks-teks kata-katanya, itu yang penting jelasnya. Hanya saja Jimli kembali menekankan ketidaksetujuannya atas diksi menyelamatkan yang dinilainya sangat tidak cocok dengan kondisi yang ada. Memangnya sekarang sudah nggak selamat apa? Kayak sudah mau bubar gitu loh negara ini. Ya nggak sampai segitulah, tutur Profesor Jimli. Meski begitu, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP ini juga menekankan pemerintah tetap harus mendengarkan ekspresi dan pendapat dari kelompok manapun. Apalagi lanjut Jimli, sederet tokoh yang tergabung dalam kami memang bukan orang sembarangan. Said Didu pastikan kami ada di istana. Sudah ada arahan kepada buzzer RP buat fitnah tokoh KAMI. Salah satu tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami Said Didu bersuara terkait kelompok yang dimotori Prof. Din Samsudin itu. Said Didu memastikan kami akan berada di Istana Rakyat. Hal itu disampaikan Said Didu melalui akun Twitter pribadinya @masaid_didu Selasa 4 Agustus malam. Cuitan Said itu untuk membalas harapan yang disampaikan pemilik akun @bantor29. @bantor29 berharap kami nantinya tidak akan melakukan kompromi dengan pemerintah. Berharap sih kami nggak akan ke Istana Merdeka. Kalau ketemu ya di tempat netral, tulisnya. Ia pun tak mau kami melakukan langkah-langkah yang dilakukan Partai Gelora yang beberapa waktu lalu berkunjung menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kalau bertemu di istana kesannya sama persis dengan Gelora, layu sebelum berkembang. Kan mereka dicap pecatan dari barisan sakit hati sama pemuja rezim, sambungnya. Cuitan itu lantas dijawab Said Didu, kami akan berada di Istana Rakyat, balas Said. Dalam cuitan selanjutnya yang tak berselang lama kemudian, Said juga mengungkap adanya upaya fitnah yang dilancarkan kepada para tokoh kami. Akan tetapi mantan sekretaris BUMN itu tak menyebut siapa yang memfitnah dan fitnah apa yang dimaksudnya. Sepertinya sudah ada arahan kepada buzzer RP untuk buat fitnah kepada para tokoh kami, katanya. Kendati demikian, Said menegaskan bahwa fitnah apapun yang akan dilancarkan tidak akan memberikan pengaruh apapun demi keselamatan negeri kami. Dari KAMI tidak akan goyah dengan fitnah murahan yang kalian buat, tandasnya. Sebelumnya, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Profesor Jimli Asidiki menilai keberadaan kami perlu didengar oleh pemerintah. Saya rasa kami itu kita dengarkan kelompok yang kecewa, ujarnya kepada JPNN Selasa 4 Agustus. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini juga meminta semua pihak agar tidak menilai negatif kami. Ya tidak apa-apa, itu didengar saja, nggak usah dimaki-maki. Tidak usah dibully, itu tokoh terhormat semua, kita hormatilah, kata Jimli. Karena itu Profesor Jimli menyarankan Menko Polhukam Mahfud MD membuka komunikasi dengan kami. Akan tetapi untuk komunikasi dimaksud Jimli menyatakan bahwa kami tidak perlu sampai diundang ke istana. Ya belum tentu mau juga diundang ke istana, malah jelek nanti kalau tahu-tahu menolak semua, terangnya. Akan tetapi setidaknya pemerintah bisa membuka komunikasi dan pendekatan. Ada Menko Polhukam ambil inisiatif, kirim utusan atau apa, tidak usah menunggu. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP ini menyebut para tokoh yang ada di dalam kami itu bukan orang-orang sembarangan. Karena itu Jimli menyarankan pemerintah juga mendengar apa yang menjadi aspirasi kami. Dengarkan aspirasinya, kan saling kenal, apa masalahnya, tidak usah diundang ke istana, datangi, tekan Prof. Jimli. Menurutnya akan lebih baik jika perwakilan pemerintah yang lebih dulu mendatangi kami. Budaya kita ini kalau didatangi begitu merasa terhormat, tetapi intinya kita harus saling mendengar, jelasnya. Demikian.